Baiklah sobat-sobatnya, ada salah satu kawan kita yaitu dari Mbak Happy Veronica yang bertanya untuk ikut seleksi P3K itu sebenarnya syaratnya apa saja. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu kira-kira syarat mutlak untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2023 itu apa saja. Kita akan membahasnya per kategori pelamar, baik itu dari THK 2, guru honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga dari guru honor sekolah swasta. Yang mana untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 dapat dikatakan sebagai seleksi tertutup, artinya tidak semua orang ini bisa melakukan pendaftaran. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seleksi CASN tahun 2023 ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu CPNS dan juga P3K. Di masing-masing penyelenggaraan, baik itu di instansi pusat maupun juga daerah, di sini sudah ada yaitu pedoman ataupun juga rujukan ya, yaitu yang mengatur terhadap penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023, baik itu CPNS maupun juga P3K. Dan terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2023, kalau misalkan kita merujuk kembali terhadap pernyataan dari Prof. Nunuk selaku Dirjen GTK tertanggal 23 Maret 2023 bahwa seleksi P3K Guru di tahun ini akan tetap memakai Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Tentunya dengan menggunakan Permen PAN RB ini nanti akan ada pengkategorian pelamar ya, yaitu antara pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Selanjutnya, kalau misalkan nanti ada penyesuaian petunjuk teknis, itu nanti adalah mengatur terkait tentang linearitas ijazah dan juga dari mekanisme observasi yang untuk P2 dan juga P3 nanti menggunakan cat UNBK ya, yaitu menggunakan soal-soal observasi. Sehingga nanti dengan menggunakan mekanisme seleksi tertutup P3K Guru tahun 2023 tidak semuanya bisa melakukan pendaftaran. Artinya untuk mendaftar P3K Guru itu terdapat persyaratan-persyaratan khusus yang nanti harus dipenuhi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika nanti pendaftaran sudah dibuka dari masing-masing kategori pelamar, ketika nanti membuat akun SSCSN maupun juga login ke akun SSCSN, nantinya ketika memilih pendaftaran untuk P3K Guru, secara otomatis dari data Dapodik ataupun juga data kelulusan PPG-nya secara otomatis nanti akan langsung terdeteksi ya, apakah kita ini sebagai pelamar prioritas 1 ataukah kita masuk dalam kategori P2, ataukah jika kita itu masuk dalam kategori P3, ataukah juga kita masuk dalam kategori pelamar umum. Dan selengkapnya terhadap pengkategorian seleksi P3K Guru tahun 2023 ini adalah terdiri dari yang pertama yaitu pelamar prioritas 1 atau P1. Nah, P1 itu siapa? P1 atau pelamar prioritas 1 itu adalah terdiri dari guru-guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, di antara dari P1 itu terbagi lagi menjadi 4 kategori pelamar ya, yaitu yang berangkat dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, dari 4 kategori ini semuanya sudah lulus passing grade ya pada seleksi 2021, namun belum mendapatkan penempatan hingga sekarang. Kemudian untuk pelamar prioritas kedua atau P2 itulah terdiri dari teman-teman guru honorer kategori 2, yaitu guru honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2021 atau tidak lulus passing grade ataupun juga pendaftar baru. Nah, ini adalah nanti masuk dalam kategori pelamar prioritas kedua. Dan kemudian di sini untuk pelamar prioritas ketiga ini adalah nanti ketika login masuk ke P3 ini adalah terdiri dari guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kemudian yang keempat ini adalah teman-teman pelamar umum atau P4, yang mana untuk pelamar umum atau P4 inilah merupakan terdiri dari 3 bagian ya, yaitu yang pertama guru sekolah negeri yang memiliki masa kerja di Dapodik kurang dari 3 tahun, kemudian guru sekolah swasta dengan masa kerja berapa tahun pun, kemudian juga dari teman-teman lulusan PPG. Sehingga dari kesemua kategori pelamar ini adalah terdapat yaitu setidaknya 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh teman-teman ketika ingin melakukan pendaftaran P3K Guru, yaitu yang pertama ini adalah ijazah S1, kemudian yang kedua terdaftar di Dapodik ataukah kita terdaftar sebagai lulusan PPG.
Nah, untuk persyaratan yang pertama yaitu ijazah S1 ini merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh teman-teman yang akan mendaftar dalam seleksi P3K Guru. Dikarenakan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk diangkat menjadi guru untuk saat ini adalah ijazahnya itu harus memiliki ijazah S1 ya. Jadi persyaratan utama itulah teman-teman harus memiliki ijazah S1 atau D4 dan ijazah tersebut itu harus terdaftar di PDDikti. Kemudian dilakukan verval ijazah pada info GTK bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum verval ijazah atau mungkin baru lulus. Kemudian juga ketika vervalnya hilang silahkan segera dicek kembali dan dipastikan untuk verval ijazah kita ini masih tersemat ya pada akun info GTK. Sehingga kalau misalkan kita bertanya untuk persyaratan pendaftaran P3K Guru tahun 2023 itu apa saja, tentunya di sini kita kalau misalkan berbicara tentang persyaratan, ini kita juga berbicara tentang dari 4 kategori pelamar ini ya. Nah, kalau misalkan dari yang pertama yaitu sebagai pelamar berstatus 1, syaratnya apa? Syaratnya adalah teman-teman ini harus sudah lulus seleksi 2021 yaitu sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sebagai pelamar P4, inilah kalau misalkan saya membaca ya dari pertanyaan salah satu kawan kita ini, mungkin baru saja sebagai fresh graduate ya, ingin mendaftar P3K itu persyaratannya apa? Nah, kemudian kalau misalkan kita fresh graduate ya, nah di sini misalkan kita FG atau fresh graduate, ini persyaratan untuk mendaftar ini adalah yang pertama, ini tentunya ijazah S1. Ini persyaratan wajib untuk menjadi guru sekarang. Ini adalah yang dilamar nanti adalah jabatan ahli pertama, yaitu memiliki ijazah S1. Kemudian teman-teman harus terdaftar di Dapodik ya, entah itu di Dapodik guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan teman-teman terdaftar Dapodik di guru sekolah negeri, masa kerja Dapodiknya itu lebih dari 3 tahun, maka teman-teman nanti masuk dalam kategori pelamar prioritas 3 atau P3. Kalau misalkan teman-teman masuk ke P3, nantinya teman-teman ikut seleksinya mekanisme yang kedua, yaitu seleksi observasi. Namun untuk tahun ini sepertinya nanti menggunakan komputer assist test ya, atau CAT UNBK. Kalau misalkan teman-teman terdaftar di Dapodiknya itu di sekolah negeri kurang dari 3 tahun, maka kalian nanti akan terdaftar sebagai pelamar umum ya. Ketika login nanti akan sebagai P4 atau pelamar umum, nanti menggunakan mekanisme seleksi CAT UNBK, artinya ada seleksi kompetensi yang harus nantinya itu dikerjakan dan harus lulus passing grade dan juga menang dalam perankingan ya. Kalau misalkan kita terdaftar di Dapodiknya itu di sekolah swasta, itu adalah nanti tidak terpaut pada masa kerja ya. Masa kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, maka teman-teman nanti ini masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nanti punya ijazah S1, kemudian kalian tidak mengajar atau tidak terdaftar di Dapodik, ini bisa saja. Tapi teman-teman ini harus punya sertifikat pendidik ya. Kalau misalkan kita punya serdik, kita baru lulus itu kan, maka teman-teman nanti berangkat dari kategori pelamar prioritas 4 atau P4, yaitu di sini nanti ikut seleksi dengan CAT UNBK. Jadi persyaratan untuk pendaftaran di tahun ini adalah yang pertama itulah ijazah S1, kemudian yang kedua harus terdaftar di Dapodik. Nah, untuk yang terdaftar di Dapodik ini opsional. Kalau misalkan kita nggak terdaftar di Dapodik, maka kita harus memiliki sertifikat pendidik. Sehingga di sini kalau misalkan kita kesimpulan ini adalah kita harus memiliki ijazah S1, kemudian yang kedua inilah kita harus terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan kita tidak terdaftar di Dapodik, maka kita harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita bisa saja terdaftar di Dapodik baik itu dari Dapodik sekolah negeri maupun juga Dapodik sekolah swasta. Tentunya dari kriteria ini nanti akan menentukan apakah kita nanti masuk P2, P3 maupun juga P4.